Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa dan rekan-rekan media yang hadir langsung di Media Center PON ke-21 Aceh. Dan buat Anda rekan media yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube Gerak Kita dan juga kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo. Seperti yang sudah kita informasi sebelumnya bahwa saat ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, akan mencari informasi baru seputar kehadiran kapal motor Kelut yang saat ini bersandar di Pelabuhan Malahayati. Dan di media center kita, di studio kita telah hadir dua orang narasumber yang memang sangat berpengaruh terhadap hadirnya KM Kelut. Yang pertama saya ingin menyapa dulu ada Kapten Herman. Selamat siang, Cap. Selamat siang. Apa kabar nih, Cap? Kabar alhamdulillah sehat pagi ini. Sudah dapat kopi juga dari Pak Tengku. Baik, tapi tetap semangat, Cap ya. Semangat dari kemarin. Dari kemarin. Baik. Selanjutnya narasumber kita ada Mas Dito Papilandai, juga merupakan Humas PT Pelni. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Rian. Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana Aceh, Mas? Sangat ramah. Sangat ramah. Sangat Baik, ramah. saya mungkin ke Mas Dito dulu ya, Cap ya. Kita pengen tahu nih profil singkatnya atau Pelni kenapa bisa hadir dalam penyelenggaraan PON ini. Kontribusi Pelni seperti apa dan mungkin bisa diceritakan sedikit lah sejarah singkat dari PT Pelni. Siap, terima kasih Mas Rian. Untuk profil PT Pelni sendiri, kami sebagai perusahaan negara, badan usaha milik negara di bidang transportasi, khususnya transportasi laut, dan kami sebagai perusahaan BUMN memiliki bisnis terutama adalah angkutan penumpang jarak jauh dan angkutan logistik. Saat ini kami memiliki 26 kapal penumpang dan mengoperasikan 11 kapal barang, 30 kapal perintis dan sekitar 20 kapal ready. Jadi memang Pelni salah satu pelayaran terbesar yang ada di Indonesia saat ini dengan jumlah armada yang sangat besar. Dan jumlah kantor cabang sendiri kami beroperasi di 43 kantor cabang, mulai dari di Medan untuk Sumatera sampai hingga ke Papua. Demikian untuk profil singkatnya, Mas Rian. Baik, bisa diceritakan sedikit, Mas, kenapa nih ikut berkontribusi dalam pelaksanaan PON? Siap. Pelni sendiri kita berada di bawah Kementerian Perhubungan, mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk hadir mendukung pelaksanaan PON ke-21 di Aceh Sumatera Utara untuk menjadi akomodasi terapung gratis, tidak memungut biaya sepeser pun, bisa kepada ofisial, atlet maupun masyarakat yang ingin menginap di atas kapal itu bisa melakukan registrasi. Jadi selama penyelenggaraan PON kami sudah hadir terhitung tanggal 5 September kemarin dan akan berakhir di 22 September besok. Baik, terima kasih Mas Dito. Saya ke Kapten Herman. Cap, bahwa dari 5 September sampai dengan 22 September dan sudah hampir 20.000 masyarakat dan juga pengunjung lah ya, termasuk official dan atlet itu berkunjung ke KM Kelut. Nah, sebenarnya ada apa saja sih, Cap, di dalam sehingga masyarakat itu tertarik untuk berkunjung ke KM Kelut? Baiklah, menurut saya selama di kapal dan ini sudah hari ke-13 ya. 13 itu sudah terdata sebanyak 21.477 orang yang sekedar berkunjung dan yang menginap 1.561. Jadi sesuai penugasan kami di Malahayati, kami sudah berkomitmen, terima kasih juga kami sudah disambut dengan baik. Kami juga akan memberi layanan yang terbaik, Pak. Kami ramah sama orang. Kami arahkan orang, kami bantu mereka mau lihat-lihat kapal, bertanya pun kami jawab. Mungkin itu yang membuat antusias warga Aceh yang semakin hari semakin banyak yang berkunjung ke KM Kelut. Ya. Nah, kebetulan saya pernah tahun 2003 naik KM Kelut ini, Cap. Ya. Nah, apakah memang kapal aturan dari PT PLN ini apakah memang terus melakukan pembaruan atau seperti apa ini, Cap? Selama ini di seluruh untuk kapal-kapal yang ada di milik PT PLN? Ya, pada dasarnya kami PT PLN selalu membuat
terobosan maupun pembaruan kapal, Pak. Kami diperintahkan manajemen untuk merawat kapal tersebut. Ya, kapal Kelut sendiri produksi tahun 1998 di Jerman, kalau usia sudah cukup tua. Tapi itulah komitmen kami dari PT Pelni, kami merawat kapal yang dititipkan dari Kementerian Perhubungan. Baik. Jadi memang untuk tetap terus melakukan perawatan sehingga kenyamanan penumpang lebih diutamakan ya, Kep ya. Siap. Iya. Mungkin saya ke Mas Dito lagi nih, Mas. KM Kelut yang selama ini terus melayari jalur laut di seluruh Indonesia dan untuk saat ini memang rutenya atau posisinya di Belawan ya, Mas Dito ya. Untuk home base KM Kelut itu di Jakarta ya, Cap ya. Oke. Di Jakarta reguler kita ada di Jakarta setiap hari Jumat dan tiba di Medan itu hari Selasa ya, Cap. Batam dulu. Batam hari Minggu. Batam hari Minggu, terus tiba di Medan hari Senin. Berangkat Selasa. Oke. Gitu. Jadi memang rutenya kalau dari Tanjung Priok, Tanjung Batam dulu baru Tanjung Balai. Baru Medan. Oke, jadi buat Anda para pemirsa yang mungkin ingin berpergian dari Pelabuhan Belawan atau mungkin juga ke Jakarta bisa menikmati layanan yang disediakan oleh PT Pelni ya, Cap ya. Siap. Mas Rian, kalau boleh aku menambahkan dari manajemen sendiri, ya. Mungkin sekarang masyarakat sudah melihat bahwa kapal Pelni seluruhnya sudah memiliki wajah baru. Iya. Kapal Pelni yang biasanya kita dilihat krem atau kuning kecoklatan, tapi sekarang kita sudah tampil dengan kapal baru berwarna putih biru dominan dengan tulisan dan logo yang baru di kapal Pelni dengan tagline kita We Connect, We Unify. Mungkin Cap bisa menambahkan fasilitas terbaru yang ada di atas KM Kelut, Cap? Ya, baiklah. Ya, bahasa modernnya lagi kapal-kapal Pelni sekarang wajah baru itu Ocean Blue. Jadi banyak birunya, banyak putihnya. Nah, masalah pelayanan tadi seperti perintah manajemen, kami merawat kapal itu dengan baik sehingga ruang bersih, nyaman, dingin. Dan antusias dari warga Aceh udah hampir semuanya mengatakan kapal Kelut itu memang luar biasa. Makanya orang nggak akan datang kalau barang itu jelek. Iya. Siapa di dunia ini mau lihat orang jelek? Kesal aja bawa lihatnya orang jelek itu. Jadi karena dia indah, bagus, nyaman dan dingin, makin hari makin bertambah. Sekarang sudah 3.000 sampai 4.000 orang per day. Oke. Ya. Ada yang nggak pengen pulang, Cap? Karena saking nyamannya kapal Pelni ini, Cap. Cap, saya nggak mau pulang, saya mau tetap di sini aja gitu. Oh, tak boleh juga. Boleh itu tak boleh. Panitia marah. Kalau kapten mungkin baik hati, kapten. Kemarin kapten foto hampir 500 lebih kalau dihitung ya. Dalam satu hari ya? Dalam berapa jam? Oh, dalam berapa jam? Ya, 5.000. 5.000. Melayani permintaan. Jadi ketika Cap turun ke dermaga, masyarakat tahu bahwa ini kapten kapal, mereka ngajak swafoto bareng kapten Selfie. kapal. Selfie. Tapi tak ada di akun saya masuk. Nggak ada yang tag. Ya, jadi buat Anda para pemirsa yang pernah. Ini boleh lucu-lucu sedikit boleh ya? Oke lah kalau boleh, siap. Jadi buat Anda para pemirsa yang pernah foto sama Kapten Herman, mohon di tag ya, Cap ya. Saya tak boleh kenal diri dulu kan? Oh, boleh, silakan, Cap. Belum ya? Oh iya, belum. Boleh, silakan, Cap. Iya. Lama kita bicara, kenalan belum? Kalau papan nama saya rasa ibu sana tak bisa baca ini. Tapi ini besar ada ya. Besar, iya. Mungkin boleh disingkatkan profil. Lebih afdol saya mengenalkan diri dulu lah ya. Jadi nama saya Kapten Herman. Saya bekerja di Pelni dari tahun 2000. Sekarang dapat penugasan dari Kementerian Perhubungan menjadikan kapal Kelut ini akomodasi terapung untuk menunjang program PON ke-21 Aceh Sumut. Aceh Sumut. Ya, alhamdulillah tadi antusias warga Aceh sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak Pembangunan Provinsi Aceh, Pak Tengku Robi. Saya sama Bapak ini beda setahun, saya kakak dia adik. Tapi itulah takdir. Dia pensiun mudah jadi pelaut, dia bilang tak enak jadi pelaut tuh. Tapi bagi saya pelaut tuh pekerja yang paling luar biasa. Dia hanya memikirkan orang lain saja, dia hanya bekerja saja. Seperti kami sekarang ini, kami kerja di kapal penumpang, gimana caranya orang senang dan senang. Itu aja dari saya. Terima kasih. Menarik ya, Cap ya, sudah dari tahun 2000 di kapal terus. Dan tentunya dalam melayani nih, Cap,
khususnya selama pelaksanaan PON ini. Apakah memang layanan-layanan yang ada seperti mungkin seperti klinik, pusat hiburan, selain makan ya Kep ya? Ini seperti apa yang ada di KM Kelut ini Kep? Di setiap saya ketemu sama warga Aceh yang berkunjung, baik pun nginap maupun hanya sekedar berkunjung, semua jawaban mereka bilang hati mereka senang. Saya pun tak terlalu meninjau ke dalam juga sampai ke pelayan restoran saya harus kenapa. Iya. Saya rasa tak perlu lah itu. Tapi jawaban dari mereka, entah mereka makan atau tidak, kok hati kami nyaman Kep di sini. Ya udah, saya tidak mau nanya lagi. Iya. Berarti udah mantap. Udah mantap. Tapi memang secara keseluruhan bahwa di layanan KM Kelut itu juga ada restoran. Ya. Terus juga ada. Mungkin Mas Siap, Dito bisa kalau aku tambahkan fasilitas di atas kapal Pelni, khususnya Kelut ya, yang sudah mendapatkan perombakan di akhir tahun 2023. Jadi fasilitas yang kami tingkatkan atau kami perbaharui itu ada kafetaria yang itu pemandangannya langsung ke laut. Lalu ada restoran kami juga punya di bawah di dek 5 ya Kep kalau nggak salah. Lalu kita juga punya fasilitas salon atau restoran untuk penumpang kelas 1 dan 2. Lalu kami juga punya hiburan PlayStation, game center sama bioskop. Nah bioskop ini memang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung khususnya yang menginap. Karena memang kalau fasilitas bioskop kami buka hanya untuk yang menginap saja selama gelaran PON ini. Karena kapasitas bioskop di KM Kelut maksimal di 30 orang saja. Sementara pengunjung per hari bisa 2.000. mencapai 2.000 sampai 4.000 orang. Iya. Gitu. Jadi memang untuk pengunjung yang datang ke KM Kelut tanpa menginap, dia hanya diberikan akses terbatas untuk menikmati dek luar di bawah skoci maupun di dek luar dek 5 ataupun kafeteria dan masjid. Itu semua di area luar. Jadi mereka belum kami perbolehkan masuk ke area dalam karena memang pengamanan untuk pengunjung yang menginap juga gitu. Oke. Jadi KM Kelut tetap menerima pengunjung tapi hanya akses yang terbatas saja. Tapi banyak kok fasilitas yang bisa mereka nikmati di atas kapal. Oke. Saya juga mau tanya mungkin ke Mas Dito. Untuk layanan di luar pelaksanaan PON ini, KM Kelut itu apakah juga hanya mengangkut penumpang atau mungkin juga bisa mengangkut barang, ini seperti apa? Mungkin nanti Kapten juga bisa menambahkan. Mungkin Kapten, silakan Kep. Baiklah. Jadi kalau pada saat kapal berada di Malahayati ini adalah penugasan namanya dalam mendukung PON. Nanti kalau kami berlayar itu namanya reguler. Reguler ini kami dituju sama negara ini untuk merangkai Nusantara, mengantar orang. Nah, itu setelah kami menjalankan docking nanti, setelah dari sini kapal ini akan melaksanakan docking, setelah itu baru pelayanan reguler. Di pelayanan reguler ini, KM Kelut ini berlayar dari Jakarta, Batam, Tanjung Balai Karimun, Medan. Itu buat masyarakat Aceh atau pemerintah provinsi atau level manapun lah yang berjumlah 120 sampai 150 mau mengadakan rapat di atas kapal, kayaknya sangat luar biasa tadi kalau saya cerita sama Pak Tengku. Karena kita bisa rapat sambil kita lihat Selat Malaka nanti. Terlepas dari orang Aceh setelah sampai Jakarta mau pulang naik pesawat, lihat-lihat PRJ dulu silakan. Atau dia mau PP nanti di normal lebih mantap lagi. Jadi itu aja secara rincinya kapal tadi itu. Oke, jadi memang tetap mengutamakan kenyamanan bagi para penumpang Kep ya. Baik, saya ke Mas Dito lagi Mas. Ini kan KM Kelut stay dulu nih di Malahayati. Nah jalur reguler Belawan Tanjung Priok ini ada kapal lain nggak yang menggantikan untuk memenuhi kebutuhan penumpang Medan Belawan atau Belawan Tanjung Priok atau Tanjung Priok Belawan? Selama KM Kelut menjalankan penugasan di Malahayati, rute Jakarta hingga ke Medan itu akan diisi sementara oleh KM Dorolonda. Tapi begitu KM Kelut nanti selesai penugasan, KM Dorolonda akan kembali ke rute normalnya, rute reguler. Baik, Gitu. terima kasih Mas Dito. Nah, mungkin bisa disebutkan Mas Dito juga mungkin boleh kalau misalnya ada yang ingin menggunakan jasa layanan Pelni khususnya KM Kelut untuk ke Jakarta dari Belawan. Bisa disebutkan harga Untuk masyarakat yang ingin berlayar dengan kapal Pelni secara umum maupun masyarakat ofisial atau kontingen yang ingin kembali ke wilayah Jawa dari Aceh ini bisa membeli tiket di aplikasi kita, aplikasi Pelni Mobile ataupun di website
atau melakukan booking melalui kontak center, itu nomornya bisa dicatat 021162 atau WhatsApp official kita di 0811 162 1162. Untuk pembelian tiket selain di aplikasi Pelni Mobile, kita juga sudah bekerja sama dengan aplikasi perbankan seperti BNI, BCA maupun BNI dan Mandiri. Gitu. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Mandiri, BNI dan BCA maupun travel agent yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik. Dan kita juga menjual tiket di 43 kantor cabang PT Pelni Persero. Iya. Dan tentunya ada layanan-layanan sistem internet lainnya di online travel agent ya. Betul. Mas ya, untuk memudahkan Anda. Baik, mungkin ada teman-teman yang berada di sini ingin bertanya langsung kepada Kapten Herman atau mungkin juga kepada Mas Dito. Baik, oke silakan sebutkan nama. Ada 2 orang. Teman-teman runner mungkin bisa membantu untuk mic-nya. Bisa. Oke. Silakan sebutkan nama, dari mana kakaknya. Perkenalkan, nama saya Maura Zahra, saya dari media Info Publik. Izin bertanya terkait cuaca. Bagaimana sih KM Kelut menginisiasi terkait cuaca yang berubah-ubah seperti sekarang, dan apakah ada pengaruh cuaca yang kurang baik terhadap kapal dan kunjungan masyarakat ke KM Kelut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita terhitung dari tanggal 4 September sampai tanggal 22 rencana awal. Jadi sekarang ini lagi musim angin timur. Lagi timur menuju tenang, di sirkulasi cuaca itu lagi menuju tenang dan akan kembali ke barat. Kemungkinan setelah angin barat nanti kita sudah selesai acara dan kami sudah pulang ke tempat asal. Jadi yang kita takutkan di Laut Malayati itu angin baratnya, karena dia open sea, di atas kita itu samudra. Jadi untuk meningkatkan keselamatan kami juga sudah berupaya. Sekarang posisi kapal sandar di Malayati itu tertancap 1 jangkar ke laut sepanjang hampir 70 meter buat menahan benturan kapal ke dermaga. Jadi tetap kami pikirkan, utamakan keselamatan baik tamu, baik yang menginap, baik pengunjung di atas KM Kelut, terutama keselamatan kami sendiri. Karena nyawa kami hanya 1. Itu aja. Tapi sebenarnya nggak mempengaruhi layanan ya, Kep ya? Nggak ada. Jadi kalau ada goyang-goyang sedikit, tapi orang Aceh semakin goyang kuat makin senang dia naik ke kapal. Maka saya pening. Sampai pening ngaturnya itu naik 100 turun 100. Hanya kami inisiatif tadi kemarin sore, tangga yang dari bed dan kami pasang. Itu ya yang penting hati-hati aja, aman. Insya Allah aman. Iya. Jadi udah 2 tangga sekarang kalau mau naik ke kapal, karena 1 tangga yang naik barisan terakhir ini ngomel. Kapan kami naik? Dia bilang sabar lah Bu, semua harus sabar. Masa mau dipaksa? Aja kita pasang 1 tangga lagi. Ya alhamdulillah sampai detik ini masih aman. Semoga tadi di open juga saya sudah berdoa depan gubernur. Semoga Allah memudahkan semua langkah baik kita. Ini menurut saya langkah baik sangat baik sekali karena kita melayani masyarakat. Baik. Ya. Terima kasih Cap atas informasinya. Mungkin ada bertanya lagi. Kalau tidak ada, saya ingin ke Mas Dito mungkin yang disampaikan sehubungan, karena kebetulan hari 17 September merupakan Hari Perhubungan Nasional. Jadi mungkin Kapten, ada yang ingin disampaikan? Baiklah, hari ini karena Hari Perhubungan Nasional, jadi kami dari PT Pelni, manajemen PT Pelni, direksi beserta seluruh staf-staf karyawan PT Pelni, Nahkoda KM Kelut dan seluruh ABK KM Kelut mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional, transportasi maju, Nusantara baru tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, saya juga mau minta statement Kapten lagi dan juga Mas Dito sehubungan dengan adanya media center ini, Cap. Tanggapan Kapten seperti apa nih, Cap? Menurut saya baik sekali. Kalau tak begini orang tak tahu. Ya. Makanya ada pepatah tak kenal maka tak cinta.
Orang tahu dulu bahwa kita ada kegiatan gini, media center ini kan untuk mereply ulang kan ceritanya, untuk ngasih tahu lah, untuk kalau bahasa Jawa tuh warowiri. Apalagi di dalamnya ada kawan saya itu, mantap tuh, Pak Tengku. Ya. Mungkin Mas Ito? Siap. Saya dari PT PLNI mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana, khususnya panitia yang bertanggung jawab di media center. Kami sangat apresiasi sudah diundang ke sini untuk menginformasikan kehadiran kapal PLNI, khususnya KM Kelut, selama mendapatkan penugasan dari Kementerian Perhubungan untuk mendukung dan menyukseskan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Baik, sekali lagi terima kasih Kapten Herman, sukses selalu. Semoga nanti bisa bertemu lagi. Boleh, silakan Cap. Inilah kelebihan orang Melayu ya. Pak Tengku orang Melayu, saya orang Melayu. Saya orang Kepri. Jadi tak jauh dari pantun, sikit-sikit pantun, mau makan pantun. Jadi kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jadi kalau memang kita masih diberi sehat, diberi umur panjang, kapan-kapan kita ketemu lagi. Terima kasih buat seluruh warga Aceh atas kebaikannya. Semoga selalu mendapat amal dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung tutup aja. Sekali lagi terima kasih Kapten Herman dan juga Mas Dito selaku Humas PT PLNI, dan di akhir program ini saya juga mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional 17 September 2024, transportasi maju Nusantara baru. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersatu kita juara.